berhubung ini di kaki, pemeriksaan fisik yang bisa kita lakukan itu cuman ada 2. Kalian bisa lakukan pemeriksaan Tinel test. Jadi nanti diketuknya itu di bagian malleolus medial atau di bagian mata kakinya. Atau kalian juga bisa lakukan pemeriksaan yang disebut dengan Palen. Bedanya, kalau di kaki, Palen testnya itu dengan cara kakinya dieversikan. Kayak mana itu Kak mengeversikan kaki? Anggaplah ini kaki. Jadi kakinya itu nanti dibuka, lalu dia arahnya lebih jinjit. Nah, ini dieversikan namanya deh ya. Nah, pada saat kita lakukan Palen pada kakinya, dia mengeluhkan nyeri seperti biasa. Sisanya nanti untuk pemeriksaan penunjangnya, kalau ditanya penunjang awal, kita pilih dulu EMG. Kalau nggak ada EMG, kita pilih MRI. Kak, kenapa di kaki pakai MRI? Kenapa bukan X-ray? Karena kalau kita mau menyingkirkan diagnosis banding, untuk kaki itu paling sering cedera ligamen atau cedera tendon, makanya lebih bagusnya itu pakainya MRI. Kalau tangan kan paling seringnya itu fraktur gitu deh, makanya dua pemeriksaan itu beda. Tapi kalau nanti ditanyanya adalah pemeriksaan yang paling tepatnya, jawaban kita sama, kalian bisa pilih aja pemeriksaan NCV. Dan terapinya lain-lain semuanya sama kayak CTS. Oke? Cuman beda letak doang. Kira-kira sejauh ini dari penjelasannya apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita coba ke soal? Kalau untuk HNP kapan diberikan terapi awal? Kapan diberikan analgesik, analgesik adjuvan? Apakah diberikan dua-duanya atau tergantung pertanyaan soal? Pastinya tergantung pertanyaan soal. Ya. Sebenarnya ini dua kalau di real life ya di dunia nyatanya semuanya dikasih nih, Dek. Pasiennya itu dikasih korset. Pasiennya itu disuruh turunkan BB. Pasiennya dikasih anti nyeri juga. Tapi kalau di dunia nyata, NSAID itu nggak laku lagi ya. Jadi dia udah pakainya yang gabapentin gitu. Jadi udah pakai analgetik adjuvan. Nah, di sini apakah kita kasih dua-duanya, Kak? Tergantung pertanyaannya. Pasti pertanyaannya itu sama kayak contoh tadi. Dia mintanya terapi awal atau terapi yang tepat atau terapi non farmakologi atau terapi definitif, jawabannya bisa beda. Nah, jadi bagi bagi kita yang kadang-kadang suka nggak teliti, itulah jebakannya Dek di situ. Permainan soalnya itu di situ. Jadi harus kita perhatikan pertanyaannya ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tarsal tunnel syndrome itu apakah MRI untuk pemeriksaan definitif atau gold standarnya? Jawabannya adalah tidak. MRI itu untuk menyingkirkan DD. Jadi kayak CTS, lihat deh. Di sini kan kalau CTS itu terapi awalnya adalah EMG. Lalu kita pilih X-ray kalau nggak ada EMG. Tapi kalau gold standarnya kita pilih NCV. Begitu juga kalau di kaki. Kalau ditanya awal, EMG juga, Kak nggak ada pilihan EMG awalnya. Ya udah, kalian pilihnya MRI. MRI ini pengganti X-ray. Kalau di tangan tadi kita pilihnya X-ray, tapi kalau di kaki kita pilihnya MRI untuk menyingkirkan DD. Karena kalau di kaki lebih sering tuh terjadinya cedera ligamen atau cedera tendon. Jadi kalau kasus-kasus cedera ligamen itu pemeriksaannya bukan X-ray, tapi MRI gitu deh. Jadi dua-duanya ini sama-sama awal. EMG atau MRI itu sama-sama awal. Kapan kita pilihnya, Kak? Tentu kita pilihnya yang lini 1. Kalau nggak ada pilihan EMG, awalnya kita pilih MRI. Terus gold standarnya apa, Kak? Gold standard itu sama artinya dengan yang tepat. Jadi mau di tangan atau mau di kaki, jawabannya tetap NCV. Gitu deh ya. Terapinya sama. Hindari faktor resiko, babat tekan di pergelangan kaki, kasih dia gercep, rujuk untuk injeksi atau fasiotomi sama. Ya, jadi kalau terapi lain-lainnya tuh sama kayak CTS aja.
Oke, ada lagi? Oke, cukup ya. Nah, kalau gitu kita cobalah yuk ke soalnya. Kita lanjut nomor 14. Pemeriksaan fisik yang tepat adalah Tuan Marun 51 tahun, dia keluhannya terdapat nyeri menjalar dari leher sampai ke lengan sebelah kanan. Keluhan juga disertai dengan kebas pada bahu kanan. Pemeriksaan vital sign-nya normal, aduksi bahu memiliki nilai motor strength bernilai 5, refleks fisiologis lengan kanan ada, patologisnya negatif. Oke, ini karena lokasinya itu di leher, jadi pemeriksaannya lermit sama LE dia, leher lermit ya. Kita jawab aja yang ayam. Untuk diagnosisnya ini arahnya ke HNP servikal ya, karena letaknya leher, jadi udah pasti itu ngarahin ke servikal. Ini untuk Wartenberg nanti kita bahas lagi di sebelah ya, ada diagnosisnya sendiri. Oke, lanjut nomor 15. Di nomor 15 ini pertanyaannya adalah pemeriksaan yang dilakukan dokter. Jadi Tuan Daren ini usia 49 tahun, dibawa ke IGD rumah sakit karena nyeri punggung sejak 2 bulan. Keluhan nyeri dirasakan menjalar sampai ke tungkai. Keluhan dirasakan hilang timbul. Memberat saat batuk atau bersin. Dari pemeriksaan vital sign normal, dari pemeriksaan fisik ada hipoestesi kaki kiri sebelah lateral. Dari pemeriksaan neurologis, saat tungkai kakinya diangkat oleh dokter, pasiennya merasa kesakitan pada tungkai saat membentuk sudut 50 derajat. Oke, ini jawabannya adalah lasek. Atau nama lainnya tadi kita sebut dengan straight leg test. Ya, jadi saat diangkat ke 70 derajat, dia kesakitan. Falsafa ini biasa dipakai untuk pasien THT ya. Jadi caranya itu tutup mulutnya, tutup hidungnya, tiup, meniup. Bisa juga kayak varikokel. Nah, jadi dia mau ngasih tekanan hernia itu. Jadi tutup mulut, tutup hidung, tiup. Itu falsafa. Kalau sikat itu ditambah dengan jempolnya yang didorong ke belakang. Bragat itu dia telapak kakinya yang didorong ke belakang. Kalau lermit untuk leher. Next lagi nomor 18. Di sini ada pemeriksaan penunjang yang paling tepat untuk menegakkan diagnosis. Emi usia 60 tahun, keluhannya nyeri pinggang sejak 3 bulan. Keluhan dirasakan menjalar ke kaki kanan dan memberat saat batuk dan mengangkat benda berat. Dari vital sign-nya normal, neurologis, lasek tesnya itu positif. Ya, ini jawabannya adalah MRI spinal. Kalau untuk diagnosisnya, nyeri pinggang dengan lasek tes positif, maka arahnya ke HNP lumbal. Karena lumbal, makanya kita pakainya spinal ya, yang kita MRI. Kalau di dunia nyatanya sebenarnya nggak semua rumah sakit tuh banyak yang mau MRID. Jadi banyak juga yang dia menolak MRI. Kenapa? Karena mahal. BPJS kan. Nah, kalau di tempat kakak dulu susah kali kita pakai MRI ini karena itu mahal. Biasanya kayak udah X-ray aja gitu. Kecuali dia memang mau operasi kan.
Oke lah. Yuk lagi, apakah diagnosis yang mungkin untuk kasus di atas? Nyonya Lona, usia 29 tahun, datang ke puskesmas karena nyeri pada pergelangan tangan kiri. Pasiennya merasakan nyeri menjalar pada pergelangan hingga jari pertama sampai jari keempat. Nyeri dikatakan semakin memberat jika tangannya digerakkan dan membaik saat dikibas-kibaskan. Dia seorang penulis novel, dari vital sign-nya normal, pasien mengeluhkan ada sensasi kesetrum yang menjalar ke ibu jari hingga jari keempat saat dokter melakukan perkusi pada pergelangan tangan pasien. Oke, ini nama pemeriksaannya apa tadi ya? Dikibas-kibaskan, apa namanya? Flick tesnya positif. Kalau ini perkusi, tunnelnya positif, maka diagnosisnya adalah carpal tunnel syndrome. Nah, ini sekalian kita bahas aja yang lainnya. Untuk Saturday night palsy ini nanti posisi tangannya itu drop. Jadi kita sebutnya itu drop hand. Tangannya jatuh gini. Nanti ada di materi bedah. Nggak bisa ngangkat. Ini adalah cedera nervus radialis ya. Lalu untuk yang A sama yang B, guyon sama kubital, dua-duanya ini sama-sama cedera nervus ulna. Kalau ulna dia tangannya kelauhen. Ulna itu nyakar, kayak mencakar nih, bagian jari manis, jari kelingking. Nah, jadi sama-sama dua-duanya cedera nervus ulnaris. Terus bedanya apa, Kak? Dia beda di kompresinya aja, beda di jepitannya. Kalau guyon itu dia yang terkompresinya itu di pergelangan tangan. Jadi jepitan sarafnya itu di pergelangan tangan. Sedangkan kalau kubital, dari namanya aja kan cubital ya. Maka dia jepitannya itu mulainya dari fossa cubiti. Fossa cubiti itu sama dengan di siku ya. Nah, bedanya itu aja. Yang satu dari pergelangan tangan, yang satunya dari fossa cubiti. Tapi dua-duanya itu sama-sama cedera nervus ulna. Oke lah. Ini ya nanti kurang lebih soalnya seperti ini untuk keluhan nyeri menjalar. Baik, kita lanjut lagi. Sekarang kita mau masuk ke gangguan neurologis karena trauma. Gangguan neurologis karena trauma. Jadi ada dua nanti yang mau dibahas. Yang pertama ada cedera plexus brachialis dan ada trauma medula spinalis. Kita lanjut aja langsung ya. Kita mulai langsung dari cedera plexus brachialis. Kalau plexus brachialis itu letaknya di mana? Plexus brachialis itu dia letaknya di bahu. Maka di sini ada faktor resiko cedera yang berkaitan dengan bahu. Traumanya itu pada bayi ya, paling sering itu kasus distosia bahu. Distosia bahu itu, Dek, bayinya tuh udah lahir, kepalanya doang lahir, tapi badan bayinya itu masih ada di perut ibunya. Jadi pas ngelahirkannya itu kan bahunya yang nyangkut-nyangkut dan trauma dia. Kemudian kalau pada pasien dewasa, penyebabnya itu karena dia jatuh dari ketinggian. Jatuh dari ketinggian, lalu kepalanya itu duluan jatuh. Karena kepalanya di bawah, sehingga terbenturlah di bagian bahunya. Menyebabkan cedera plexus brachialis. Oke, dari klasifikasinya dia ada dua. Jadi ada namanya ERP, ada namanya Klumpke. ERP Duchenne palsy, Klumpke Dejerine palsy. Sebelumnya kakak mau cerita dermatom dulu. Karena kita bahas neurologi, jadi ya sedikit banyak terpapar dengan dermatom ya.
Walaupun kita nggak bahas semuanya. Kita bahas yang sering-sering aja. Misal, C5. Jadi C5 itu dia mempersarapi area deltoid atau yang kita sebut bahu. Jadi kalau dia ada gangguan di C5 berarti bahunya yang bermasalah. Lanjut C6. C6 itu mempersarapi jempol tangan. Jempol tangan atau yang kita sebut jari ke-1. Cara ingatnya gimana? 6. Mana 6-nya, Dek? Pasti kalian gini kan? Segini dibilang ya kan? Oh, segini. Segini itu pasti kita mikirnya 6. Karena kalau mau bilang 1 pasti tangan kita gini, 1, 2 gitu kan, Dek? Jadi ingat aja, kalau dia C6, jempol tangan. C6 mempersarapi jempol tangan. Oke, lalu ada C7. C7 itu selanjutnya yaitu di jari kedua dan jari ketiga. C7 berarti ini. Tadi ini kan 6, ambil duanya. Jari kedua dan jari ketiga itu C7. Terus C8, ya udah sisanya ya, Dek. C8 itu berarti jari keempat dan jari kelima. Ini 6, ini 7, ini 8. Lalu ada lagi T1. T1 itu dia mempersarapi di area ekstensor. Di mana ekstensor? Di bagian dalam lengan bawah. Ya, ekstensor tuh di sini. Kalau ada masalah pada ekstensor ya pasiennya nggak bisa ekstensi. Makanya posisi tangannya kayak ada itu. Fleksi dia. Sekalian aja di bagian T10. T10 itu dia mempersarapi daerah umbilikus. Dan terakhir ada T4. Kalau T4 mempersarapi daerah papila mamai. Oke. Ya, jadi ini yang sering-sering keluar aja. Kalau sisanya tuh banyak banget. Nggak mungkin kita bahas semuanya. Ya. Oke, balik lagi ke diagnosisnya. Jadi kalau Earth Duhen palsy, itu dia masalahnya cuman di C5, C6. Karena dia ada masalah di C5, berarti masalahnya di bahu. Pasiennya itu ada hipoestesi pada bahunya. Dan dia juga ada C6 kan, Dek? Kalau C6 itu kan jempol. Dari 5 jari ini cuman jempol yang bermasalah, satu doang. Makanya kalau kita lihat, jarinya ini kok kayaknya masih normal ya. Terlihatnya itu seperti tidak apa-apa ini, masih normal. Kalau kita suruh dia genggam, masih bisa kali. Dari 5 jari itu cuman satu jari jempol dong yang nggak bisa. Makanya kalau dia disuruh genggam, pasiennya masih dapat menggenggam. Pasien-pasien dengan earth palsy ini posisi tangannya atau posisi pasiennya itu dikatakan seperti policeman tip hand atau waiters tip hand. Jadi ini memang istilah-istilahnya ya, Dek ya, bukan kakak yang nyebutin ini ya, Dek ya. Katanya ini seperti polisi atau waiters yang lagi mau minta tip. Nah, kayak mana tuh Kak? Kayak gini. Orang tuh kalau mau minta tip, pasti diem-diem, Dek. Kalau dia terang-terangan itu berarti minta-minta ya, bukan mau bagi tip gitu. Kalau tip itu kan kayak lebih kalem dia. Berarti nanti posisinya gini, di daerah bahunya rotasi medial. Dia kayak agak keputer ke dalam gitu ya di bagian bahunya. Bahu atasnya itu keputer ke dalam dan tangannya di sini posisinya ekstensi dan jari-jarinya masih dapat menggenggam. Jadi kurang lebih nanti kayak ginilah posisi-posisi palsy. Jadi kayak ada policeman atau waiters tip hand.
Sedangkan kalau untuk si Klumpke Dejerine palsy, si Klumpke. Klumpke itu masalahnya ada di C8. Karena dia masalahnya di C8 sehingga hipoestesinya di bagian ekstensornya. Maaf, C8 itu dia di jari manis jari kelingkingnya. Karena dia ada masalah jari manis jari kelingking, yang tadi ini namanya nervus ulna ya, Dek ya. Sehingga tangannya itu posisinya claw. Claw itu dia kayak nyakar. Dan T1-nya juga kena, sehingga hipoestesi bagian ekstensor. Ini contoh gambarnya, karena ekstensornya bermasalah sehingga tangannya dia posisinya itu fleksi. Dan jari-jarinya ini posisinya adalah claw. Yang kita sebut claw hand, jadi jari-jarinya itu kayak mencakar gitu deh. Beda ya. Kalau pasien-pasien EARD, posisi tangannya lurus ke belakang. Kalau pasien-pasien Klumpke, tangannya itu fleksi dan ada claw hand. Beda. Oke, ini untuk yang plexus brachialis. Selanjutnya kita punya trauma medula spinalis. Ini kakak minta agak perhatiannya sedikit di slide ini ya. Karena orang banyak kali salah, Dek. Pada saat menjawab soal ini sering salah. Jadi nanti mohon diperhatikan lebih teliti lagi. Trauma medula spinalis. Sebelum kita ke penyakitnya, kita akan recall dikit mengenai motorik dan sensorik. Mulai dari motorik dulu ya, kita bahas motor strength. Kekuatan motorik itu ada berapa? Ada 5. Jadi kalau nanti dikatakan motoriknya 0. Motoriknya 0 itu artinya tonusnya nggak ada. Tonus otot pun di sini nggak ada, 0. Terus 1. Kalau motorik 1, dia cuman ada tonus. Cuman tonus aja. Terus 2, kalau 2 sudah bisa menggeser, tapi belum bisa ngangkat, belum bisa melawan gravitasi. Kalau 3, bisa melawan gravitasi, bisa ngangkat. Tapi nggak begitu kokoh. Jadi abis ngangkat dia jatuh lagi, nanti ngangkat lagi, jatuh lagi. Jadi kakak bikinlah di sini dia spontan jatuh. Lalu kalau 4, dia bisa melawan gravitasi, dia bisa mempertahankan, tapi kalau kita berikan tahanan dari atas, dia jatuh. Dia nggak begitu kuat. Jadi tidak dapat melawan tahanan. Oke, sedangkan kalau 5 itu normal ya, Dek. Bisa melawan dia. Nah, itu 5. Dari semua motorik ini yang 0 itu disebut dengan plegi. Yang 1 sampai 4 disebut dengan parese. Lalu ada istilah lainnya. Kalau dia masalahnya itu unilateral, sebelah aja kayak kanan doang atau kiri doang, itu istilahnya kita sebut dengan hemi. Terus kalau dia masalahnya antara ekstremitas atas doang atau cuman di ekstremitas bawah doang, istilahnya kita sebut dengan para. Tapi kalau dia ada di keempat ekstremitas masalahnya, maka kita sebut dengan tetra. Berarti contoh, motoriknya 2 di kanan. Nah, ini kita sebut dengan apa? Motorik 2 di kanan. Apa namanya? Hemi parese ya. Hemi parese dextra. Benar. Karena 2 itu parese, kanan itu hemi. Jadi ini namanya hemi parese. Nah, ada lain-lain. Oke, itu untuk motorik ya. Sekarang kita mau ke sensorik.
Sensorik, kalau kalian belajar lebih dalam lagi, sensorik itu terbagi dua ya, Dek. Ada sensorik yang dia eksteroseptif, ada sensorik yang proprioseptif. Apa bedanya? Eksteroseptif inilah yang berfungsi untuk merasakan nyeri, yang berfungsi untuk merasakan suhu. Sedangkan proprioseptif ini yang berfungsi untuk merasakan getaran, merasakan rabaan, merasakan posisi. Itu adalah si proprioseptif. Jadi kalau kita kan dulu pernah kan, Dek, disuruh tutup mata waktu kita skills lab, tutup mata, terus ditaruh kapas sama teman kita gitu kan. Jadi contohnya kapasnya ditaruh di pipi gitu kan. Terus ditanya, terasa nggak? Terasa, kita bilang. Di mana? Coba tunjuk. Di sini. Nah, kok tahu gitu loh? Karena kita punya proprioseptif. Atau contohnya ditaruh es batu, tutup mata kan, taruhlah es batunya di dagu gitu kan. Terasa nggak? Terasa. Apa rasanya? Dingin. Oh, berarti bagus nih eksteroseptifnya. Gitu. Jadi harus bisa dibedakan sensorik ini apakah dia eksteroseptif atau proprioseptif. Oke, masuklah kita ke diagnosisnya. Jadi kalau cedera medula spinalis, kita bagi ada yang komplit dan ada yang inkomplit. Komplit itu kan artinya lengkap. Ya kan? Lengkap, komplit. Jadi kalau komplit, semuanya itu kena. Semua dari medula spinalisnya kena. Tidak ada satupun yang terlewat. Maka motoriknya bermasalah, sensoriknya bermasalah juga. Lebih spesifik lagi, sensoriknya dua-duanya kena ya, Dek ya. Eksteroseptifnya bermasalah, proprioseptifnya juga bermasalah. Jadi dua-duanya bermasalah. Komplit. Kita aja kalau mau beli nasi goreng komplit ya kan Bang, komplit ya Bang. Ada telur, ada ayam, ada bakso, ada semuanya. Jadi komplit itu semuanya ada. Beda dengan inkomplit, namanya aja inkomplit jadi nggak lengkap. Ada namanya anterior cord injury. Anterior kena motoriknya, kena juga sensoriknya. Tapi hanya sensorik yang nyeri dan suhu. Jadi kalau anterior, proprioseptifnya itu baik. Dia hanya kenanya di bagian eksteroseptifnya aja. Ya, jadi incomplete. Motoriknya bermasalah, eksteroseptifnya bermasalah. Cuman dua. Kadang-kadang ada juga soal yang ngasih clue-nya dari motoriknya. Dia bilang kelumpuhan ekstremitas bawah lebih buruk daripada ekstremitas atas. Nah, ini juga salah satu clue untuk yang anterior. Jadi contohnya, ekstremitas bawah motoriknya itu 2, ekstremitas atas motoriknya itu 3. Berarti kan lebih buruk bawah daripada atas. Ya, itu juga ciri anterior. Nah, kakak mau kasih tahu lagi nih ke kalian. Yang namanya kelumpuhan ekstremitas bawah lebih buruk dari atas. Artinya, dua-duanya lumpuh ya, Dek. Kaki sama tangannya, dua-duanya lumpuh. Jadi jangan dibawa-bawa yang normal. Kalau dia ada keluhannya cuma di kaki, Kak, tangannya itu motoriknya bagus, ya nggak ada hubungannya, nggak usah dibanding-bandingkan. Ya, ini kan ceritanya dua-duanya sama-sama lumpuh. Tinggal dilihat aja lebih buruknya yang mana. Nah, oke, di situ yang suka salah orang. Lanjut, kalau yang posterior. Posterior ini memang yang paling gampang ya. Posterior itu dia masalahnya cuma sensorik aja. Sebenarnya lebih spesifik lagi di bagian ini doang yang kena.
Jadi ini adalah letaknya proprioseptif. Jadi kalau posterior P, sensorik yang bermasalahnya adalah proprioseptif. Ada lagi namanya Brown Sequard. Kalau Brown Sequard itu nama lainnya kita sebut dengan hemiseksi. Dari namanya aja hemi kan. Dimana hemi itu pembagiannya adalah unilateral. Jadi Brown Sequard ini kata kuncinya satu sisinya lumpuh motorik, satu sisinya lumpuh sensorik. Sebelah kanannya itu nggak bisa gerak. Sebelah kirinya itu nggak bisa merasakan nyeri dan suhu. Atau sebaliknya, sebelah kirinya itu nggak bisa gerak, sebelah kanannya nggak bisa merasakan nyeri dan suhu. Itu namanya Brown Sequard. Hati-hati dek, kalau kalian jawab soal, perhatikan kanan kirinya. Ya, minta tolong kali nih, perhatikan kanan sama kirinya karena ada Brown Sequard. Oke, terakhir adalah sentral. Sentral itu memang kena motorik dan sensorik. Tapi kakak bisa jamin 1000 juta% kalau sudah menyebutkan ekstremitas atas kelumpuhannya lebih buruk daripada ekstremitas bawah, kalian gak usah ragu-ragu, tembak langsung, ini udah fix sentral ini jawabannya. Ya, ini udah kata kunci kali. Kelumpuhan ekstremitas atas lebih buruk daripada ekstremitas bawah. Contoh, ekstremitas atas kelumpuhannya 2, kalau bawah kelumpuhannya 4. Berarti kan lebih buruk atas. Kenapa gitu, Kak? Nah, ini gambarannya. Jadi sebenarnya bagian-bagian dari medula spinalisnya ini, Dek, itu ada bagian-bagiannya. Misalnya kayak di bagian atas ini kan dia letaknya sih proprioseptif, ya kan? Jadi kalau kita gedekan lah si proprioseptif, kita besarkan kayak gini, dia ini ada aliran-aliran sarafnya, ada dermatomnya. Jadi semakin ke dalam, makin tengah, itu makin atas. Mulai dari yang tengah yaitu cervical, setelah cervical masuk torakal, setelah torakal masuklah si lumbal, setelah lumbal masuklah sakrum. Nah, jadi ini sesuai urutan, makin dia ke tengah, makin dia mulainya dari atas. Sehingga kalau judulnya itu sentral, sentral itu kan artinya tengah. Jadi kalau lesinya itu di sentral, udah otomatis kena duluan lah yang di bagian atasnya. Makanya kakak bisa pede. Dek, kalau sentral itu ciri khas banget. Ekstremitas atas lumpuhnya itu pasti lebih buruk daripada ekstremitas bawah. Karena dari anatominya, ekstremitas atas itu letaknya di daerah tengah, di daerah sentral. Nah, paham ya? Nah, kalau untuk terapinya nanti diberikan aja dia kortikosteroid. Untuk pilihan kortikosteroidnya bisa diberikan si metilprednisolon. Metilprednisolon. Dia ada cara pemberiannya. Ini adalah versi lengkapnya. Jadi nanti kalau dia onset kejadiannya itu masih di bawah 3 jam, diberikanlah metilprednisolon dengan dosis inisial. Berapa dosis inisialnya atau dosis awalnya? Metilprednisolon 30 mg kali berat badan diboluskan IV selama 15 menit. Udah diboluskan 15 menit, kita tunggu selama 45 menit. Berarti kan 15 tambah 45. Totalnya ada di 1 jam. Ya, jadi dosis inisialnya itu lamanya 1 jam. Udah selesai nih, lanjutkanlah diinfus. Jadi kalian bisa infuskan metilprednisolon dengan dosis maintenance. Berapa dosis maintenance-nya, Kak? Dosis maintenance-nya itu ada di 5,4 mg kali berat badan per jam. Itulah diinfuskan
sampai 23 jam. Berarti 1 jam tambah 23 jam, maka total terapinya itu ada di 24 jam. Kalau onsetnya masih di bawah 3 jam. Nah, tapi kalau kejadiannya ini udah 3 sampai 8 jam yang lalu kan, Dek, caranya itu tetap sama. Jadi metilprednisolonnya dengan dosis inisialnya itu kita berikan, diboluskan 15 menit dia. Setelah itu ditunggu 45 menit, totalnya ada 1 jam. Lalu bedanya kalau onset 3 sampai 8 jam, metilprednisolonnya dengan dosis maintenance diberikan sampai 47 jam. Berarti dosis inisial 1 jam, maintenance 47 jam, maka lama pemberian terapinya ada di 48 jam. Nah, bedanya di situ. Tapi kalau udah di atas 8 jam nih kejadiannya, katanya sih sudah tidak dianjurkan lagi. Kenapa? Karena memang udah tidak efektif ya. Jadi kalaupun dikasih sih nggak efektif lagi ya, kayak udah percuma aja. Makanya tidak dianjurkan lagi kalau sudah di atas 8 jam. Oke, ada yang mau ditanya? 3 sampai 8 jam dosisnya sama atau tetap, Kak? Dosisnya sama atau tetap, Kak? Dosisnya sama, cuma lama pemberiannya aja yang beda. Sama-sama dosis inisialnya 30, sama-sama dosis maintenance-nya 5,4. Berarti kalau brown sequard itu di sisi yang berbeda ya, Dok? Betul. Jadi kalau brown sequard itu dia antara kanan sama kiri dia, sesuai dengan namanya aja, hemi. Hemi itu kan dia pembagiannya unilateral. Bukan di satu sisi ya, Dek. Kalau yang lain-lain tadi kan kita ceritanya di sisi yang sama. Misalnya nih, motoriknya kena, eksteroseptifnya kena, ya di satu sisi, di satu tempat. Tapi kalau brown itu beda-beda. Ya, antara kanan sama kiri. Nah, paham ya? Ada lagi? Oke, kita langsung coba ke soal aja. Nanti untuk topik cedera medula spinalis, nanti minta dibacanya lebih pelan-pelan aja. Diagnosis yang tepat pada pasien. Oke, ada Tuan Henry 25 tahun, dibawa ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Dia mengeluhkan tangan kanannya tidak bisa digerakkan, lalu untuk vital sign-nya normal. Pemeriksaan fisik ekstremitas atas kanan, posisi lengan kanan atasnya itu rotasi medial, lengan bawahnya posisi pronasi dan ekstensi. Refleks genggamnya itu positif, diagnosis. Oke, ini udah cukup jelas dia atasnya rotasi medial, terus refleks genggamnya positif, ya udah pasti jawabannya adalah paralisis art. Kalau bermasalahnya di dermatom berapa ini? Masalah di mana? Art. C5, C6. Oke. Lanjut, nomor 27. Apa diagnosis kasus di atas? Nona Carmela 15 tahun. Dibawa ke IGD setelah jatuh dari atap bus yang ditumpanginya saat nonton bola. Pasiennya mengeluhkan tangan kirinya sulit digerakkan dan juga merasa kebas pada jari-jari tangan. Vital sign-nya normal. Lalu dari pemeriksaan fisik ekstremitas atas dekstra ditemukan lengannya dalam batas normal. Lengan bawahnya posisi supinasi dan fleksi ringan. Pergelangan tangan dorsofleksi, jari 4 dan 5-nya nggak bisa ekstensi sepenuhnya. Oke, ini jawabannya adalah clunky Dejerine palsy ya. Dia udah bilang jari 4, jari 5, pasiennya juga posisinya fleksi. Ini ada ciri-ciri Clausen. Nah,
Sama satu lagi ya, kalau clumsy itu kan karena dia jari 4 sama jari 5, udah pasti dia nggak bisa genggam ya deh ya. Genggamnya itu pastinya negatif. Pokoknya karena dari 5 jari itu 2 tangan yang bermasalah, pasti payah dong genggam cuma pakai 3 jari. Makanya ini genggamnya nanti negatif. Oke, next lagi. Ini mohon pelan-pelan bacanya ya, Dek. Diagnosis pasien. Nyonya Bill 42 tahun mengalami kecelakaan lalu lintas, punggungnya membentur badan jalan. Dia mengeluh nyeri daerah punggung dan tidak dapat menggerakkan kaki kanan. Dari tekanan darah lain-lainnya normal, pemeriksaan fisik kekuatan motorik ekstremitas atas kanan kiri 5, ekstremitas bawah kanan 2 kiri 5. Gangguan sensorik terhadap nyeri dan suhu pada ekstremitas bawah kiri. Oke. Nice, jawaban yang benarnya itu adalah yang C ya, Brown-Sequard syndrome. Betul sekali, alasannya itu karena di sini nggak bisa menggerakkan kaki kanan. Lalu ada gangguan sensori, nyeri, dan suhunya pada ekstremitas bawah kiri. Jadi dia dipecah belah, satu di kanan, satu di kiri. Itulah ciri khas dari Brown. Kalau sentral, harusnya dia nyebutin dua-duanya lumpuh dan lebih buruk ekstremitas atas daripada bawah. Kalau komplit, lengkap, semuanya ada. Selain motoriknya kena, ada eksteroseptifnya kena, ada proprionya juga kena. Anterior. Anterior tuh sebaliknya, ekstremitas bawah lebih buruk daripada ekstremitas atas. Posterior cuman ada masalah pada proprioseptif aja. Oke, lanjut. 4. Diagnosis yang sesuai adalah Tuan Carlos, 25 tahun, datang ke IGD kecelakaan. Dia mengeluhkan kedua kakinya mati rasa dan gak bisa digerakkan. Pemeriksaan vital sign-nya normal, neurologi ada hipostasi kedua kaki, tidak ada pergerakan kedua kaki, hilangnya proprioseptif diagnosis. Iya. Benar, mantep nih pada benar jawabannya ya. Ini termasuk ke dalam complete spinal transection. Di sini pasiennya tidak ada pergerakan kedua kaki. Udah otomatis motoriknya bermasalah. Lalu hipestesi, mati rasa. Mati rasa itu sensorik yang mana? Rasa nyeri, rasa suhu, rasa apa aja ya kan? Ya berarti ini masalahnya di eksteroseptif. Plus lagi disebutkan dia langsung ini proprioseptifnya juga bermasalah ya. Ya udahlah, komplit. Tiga-tiganya kena. Motoriknya kena, eksteronya kena, proprionya juga kena. Makanya jawaban kita adalah A. Nah, mantap ya. Benar semuanya nih. Oke, paling nanti dibacanya agak lebih pelan-pelan aja, semuanya diperhatikan. Kalau untuk yang ini, yang cord injury ini. Oke. Habis kita next dulu ya. Nah, Oke. Sekarang kita akan masuk ke gangguan motorik lainnya. Kita masuk yang pertama dulu. Di sini ada poliomyelitis. Nah, selalu pelajari dari katanya. Di sini itu ada kata tistis ya, di mana setiap diagnosis yang belakangnya tistis berarti ini adalah penyakit inflamasi, penyakit peradangan. Kebetulan peradangannya di sini penyebabnya karena infeksi. Siapa itu? Human enteric poliovirus. Jadi penyebabnya adalah virus polio. Dia menyerang di daerah kornu anterior dari medula spinalis.
Kalau dia nyerangnya di bagian anterior, maka gejala utamanya kakak jamin itu pasti motorik yang bermasalah. Tapi kalau posterior, sensorik yang bermasalah. Nah, jadi kalau poliomielitis, motorik yang kena, gejalanya itu dia ada monoplegia. Mono itu artinya satu. Jadi dia kelumpuhannya sebagian. Cuman di satu sisi aja. Ada flaccid paralisis. Jadi karena dia lumpuhnya itu bener-bener plegi. Plegi itu kan dia motoriknya kan nol kan, Dek. Maka disebutlah dia dengan flaccid paralisis. Lumpuhnya itu loyo, layu, letoy. Jadi betul-betul letoy, gak ada sedikit pun tonusnya. Nah, jadi flaccid itu artinya ya letoy. Paling sering terjadi pada anak-anak, ada cerita riwayat imunisasi nggak lengkap, langsung kita curiga, ini kenapa ya imunisasi nih? Pasti ada nih hubungannya dengan penyakit imunisasi. Lalu, untuk riwayat ISPA dan diare juga ada. Nah, jadi nanti prinsipnya gini. Setiap penyakitnya itu penyebabnya karena virus, dia memang dicetuskan oleh awalnya infeksi virus, Dek. Kayak gini lah, nanti dia ada kayak riwayat ISPA dulu, atau riwayat diare dulu, baru muncul pleginya. Ya, jadi itu udah lumrah aja. Setiap penyakit yang penyebabnya virus, umum kalau dia didahului oleh riwayat diare atau ISPA. Untuk klasifikasinya ada 3. Jadi ada yang dia tipe spinal. Tipe spinal itu sesuai sama yang kita pelajari sebelumnya tadi, di mana dia gejalanya itu berupa adanya paralisis ataupun lemah. Lalu ada yang tipe bulbar. Kalau yang tipe bulbar ini dia lebih ke gangguan napas dan gangguan menelan. Dan satu lagi itu ada yang dia tipenya bulbospinal. Bulbospinal itu dia campuran. Jadi paralisisnya ada, gangguan napas atau menelannya juga ada. Untuk terapinya cukup suportif aja. Kenapa? Karena sampai sejauh ini nggak ada terapi antivirusnya. Poliomielitis tuh sampai saat ini nggak ada obatnya, Dek. Jadi prinsipnya hanya support aja. Suportif. Kayak mana suportif? Hanya mendukung, hanya kayak support gitu. Contohnya bisa dia dilakukan fisioterapi atau latihan pakai tongkat dan lain-lain. Simple, lanjut. Yang kedua itu ada Guillain-Barré syndrome, GBS. GBS ini sering dimirip-miripkan dengan poliomielitis ya, padahal ini tuh beda. Untuk etiologinya adalah autoimun. Pasien autoimun itu nggak mungkin dari lahir ketahuan autoimunnya. Biasanya itu ketahuannya kalau udah dewasa dia kan. Makanya GBS itu ciri khasnya salah satunya pasiennya itu dewasa. Lalu dia keluhannya itu bilateral di kedua sisi. Karena namanya juga autoimun, nggak mungkin dia pilih-pilih. Aku autoimunnya sebelah kaki kanan ya, bukan kaki kiri, kan nggak ada gitu deh. Pasti satu badan itu ya autoimun kan. Pasien-pasien autoimun juga ada pencetusnya. Jadi dia sama kayak si polio. Dia ada riwayat ISPA diare nih. Dicetuslah dulu kan, awal-awal dia ISPA diare dulu. Siapa penyebab ISPA-nya? Epstein-Barr virus. Siapa penyebab diarenya? Campylobacter jejuni. Jadi ini adalah biang kerok penyebabnya nih. Kalau ditanya penyebab diare, jawabannya Campylobacter jejuni. Kalau ditanya penyebab ISPA-nya, jawabannya adalah Epstein-Barr virus. Pada Guillain-Barré syndrome, di sini patofisiologinya adalah terjadinya demyelinisasi saraf karena proses mimikri. Kayak mana itu, Kak? Gini. Awalnya virusnya itu masuklah itu si Epstein-Barr virus misalnya. Masuk virusnya, menginfeksi dia, lalu respon tubuh itu diapain virusnya setelah dia masuk?
virusnya langsung dibunuh. Kan kayak gitu memang kan. Ketika ada kuman masuk, tubuh kita ini langsung dibunuhnya. Oke, matilah virusnya tadi. Karena virusnya mati, muncullah antibodi tubuh kita terhadap virus tersebut. Jadi nanti kalau virusnya itu masuk lagi, tubuh kita udah kenal. Kau yang kemarin ya, oke lah, aku bunuh lagi lah. Gitu. Masalahnya, pasiennya ini kan ada autoimun ya, Dek. Sehingga dia nggak kenal antibodinya. Dia menganggap antibodi tubuhnya ini adalah virus yang sama. Sehingga dirusaknya lah antibodi tubuhnya sendiri. Ya, pasiennya di sini ciri khasnya itu ada ascending paralysis. Ascending itu artinya naik, jadi kelumpuhannya itu mulainya dari ekstremitas bawah, lalu sampai ke atas bisa juga kena saluran napasnya. Ini udah khas sekali punya GBS, ascending paralysis. Dan dia juga ada glove and stocking phenomenon. Glove and stocking phenomenon ini adalah istilah yang menggambarkan rasa kebas-kebas pada kaki. Jadi dia kayak pakai stocking, kayak pakai kos kaki ketat rasanya ini kebas gitu. Cuma hati-hati ya, Dek. Glove and stocking phenomenon, kalau cerita-ceritanya juga ada DM ternyata, maka bukan GBS. Karena GBS gak ada hubungannya dengan DM. Kalau dia cerita DM dengan glove and stocking phenomenon, berarti arahnya ke neuropati DM. Nah, itu beda lagi. Oke? Kita pastikanlah dengan pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan penunjang awal, jawabannya tetap sama. Kalian pilih aja EMG, hasilnya pun sama. Ada neuropati entrapment. Tapi kalau memang mau yang paling gold standarnya atau yang paling tepatnya, boleh dilakukan pemeriksaan lumbal fungsi. Dari lumbal fungsi yang kita jumpai adalah disosiasi sitoalbumin. Artinya, proteinnya meningkat, tapi leukositnya normal. Biasanya kan Dek, protein itu meningkat kalau leukosit juga meningkat. Tapi ini leukositnya normal loh. Proteinnya kok meningkat ya? Nah, itu adalah ciri dari GBS. GBS terapinya kita berikan aja IPS ya. Jadi ingat aja GBS terapinya ada IPS. I adalah imunoglobulin IV, P adalah plasma paresis dan S-nya adalah steroid. Setiap penyakit yang berkaitan dengan autoimun, kakak yakin pasti ada terapi steroidnya deh. Walaupun ini jadi lini 3 ya. Ini nggak semuanya dikasih ya deh ya. Lini satunya IVIG atau imunoglobulin IV. Lini 2-nya plasma paresis. Baru yang ketiganya itu adalah steroid. Satu aja yang dipilih, bukan 3-3. Oke, satu lagi yang terakhir di sini ada myasthenia gravis. Untuk myasthenia gravis ini adalah penyakit autoimun juga. Jadi ada autoantibody yang di reseptor asetilkolin dan masalahnya ada di neuromuscular junction. Neuro itu artinya saraf, muskular itu artinya otot, junction itu artinya jembatan. Oke, lihat gambarnya. Ini adalah normal yang terjadi pada neuromuscular junction. Jadi, reseptor ini kita anggap aja dia semacam kurir. Asetilkolin adalah pesan yang mau disampaikan. Jadi normal yang terjadi itu saraf akan mengantarkan pesannya si asetilkolin menuju reseptornya, menuju kurirnya. Jadi asetilkolin ini akan ditangkap masing-masing oleh si reseptor-reseptornya.
Istilahnya kayak gembok dan kunci. Oh, oke, match. Sampailah dia ke otot. Harusnya gitu. Tapi pada pasien dengan miastenia gravis, saat sarafnya ini mengantarkan pesan, tidak ada kurir yang mau ngambil pesanannya, Dek. Kenapa reseptornya ini nggak ngambil? Karena reseptornya ini sibuk main dengan autoimunnya. Sibuk dia dengan antibodi pasiennya ini. Sehingga pesan-pesannya atau asetilkolinnya ini jadinya tidak tersampaikan. Nah, apa gejalanya? Di sini pasiennya itu akan mengeluhkan kelemahan pada otot, bisa di mana aja. Bisa keluhannya lumpuh, bisa ptosis, bisa disartria. Disartria itu artinya cadel. Tapi yang paling khas itu memang keluhan ini dirasakan cuman pada saat pasiennya kelelahan aja. Biasanya kan kita beraktivitasnya tuh mulai dari pagi sampai siang kan, Dek. Maka kalau udah sore ke malam itu dia udah kelelahan. Munculnya ptosis pada saat sore ke malam hari. Dan pada pagi harinya setelah dia bobok, kan udah istirahat tuh, hilang. Muncul saat kelelahan, berkurang saat istirahat. Ya, jadi munculnya sore hari, menghilang pada pagi hari. Kita bisa lakukan pemeriksaan fisik. Jadi kalau dia datang dengan gejala, kita hilangkan gejalanya. Tapi kalau dia datang tanpa gejala, kita munculkanlah gejalanya. Untuk mengurangi gejalanya itu bisa dipakai pemeriksaan tensilon test atau endrovonium test. Jadi caranya nanti disuntikkan aja si tensilon atau endrovonium, maka keluhannya akan berkurang. Atau bisa juga pakai pemeriksaan ice pack test. Ice pack test itu caranya pakai es batu. Di mana ada petosisnya, tempelkan aja es batunya di petosisnya itu. Terus nanti keluhannya jadi hilang. Ada lagi pyridostigmin test. Pyridostigmin ini by the way terapinya ya, Dek. Nanti terapinya itu memang dikasih pyridostigmin. Jadi, kalau memang dia ini miastenia gravis, saat kita berikan pyridostigmin, harusnya kan dia sembuh. Nah, lalu untuk mengurangi gejalanya, bisa kita lakukan pemeriksaan Wartenberg test. Wartenberg test itu caranya pasiennya diminta untuk melihat fokus ke satu titik. Contoh, Ibu, coba Ibu lihat atas, Bu. Lihat atas ya, Bu ya. Lihat aja terus selama 1-3 menit. Nah, kalian bayangin lah. Dia disuruh melihat tanpa berkedip selama 1-3 menit. Pasti lama-lama capek dong. Kita aja capek kalau nggak kedip, Dek. Jadi karena dia capek, terus lama-lama matanya jadi ptosis. Oh, oke. Wartenberg testnya positif. Prinsipnya kita mau bikin dia capek. Atau ada lagi namanya tes hitung. Kalau tes hitung ya tinggal disuruh hitung aja. Ibu hitung yang kuat ya, Bu ya. Dari 1 sampai 1000 dibilang. Awal-awal semangat dia. 1, 2, 3. Lama-lama kan dia capek, Dek. Lama-lama kok jadi cadel. Lama-lama kok jadi hilang suaranya. Nah, itu namanya tes hitung. Dan yang terakhir ada juga namanya PICSI. Oke, PIC itu artinya ngintip. Jadi kayak mana caranya ini? Pasiennya disuruh menutup mata paksa. Oke, tutup matanya paksa ya, Bu, yang kuat ya, Bu ya. Nah, namanya tutup mata paksa itu kan pasti capek kan? Karena dia capek, lama-lama matanya tuh jadi kebuka dikit. Ting, ya, jadi kayak ngintip gitu. Jadi seperti biasa ini Oke, untuk penunjangnya bisa dicek langsung serologinya. Pemeriksaan serologinya itu bisa dicek nanti namanya ACHR-AB, asetilkolin reseptor antibody, atau MAS-AB, muscle specific tyrosine kinase antibody. Jadi kita mau lihat ada antibody ini. Lalu kalau terapinya diberikan asetilkolinesterase inhibitor. Contoh obatnya itu yang ada tikminnya. Kalau untuk urutannya dia lini satunya pyridostigmin,
lini 2-nya neostigmin, lini 3-nya rivastigmin. Oke deh, kalau nggak ada pilihan ini, kalian boleh lanjutkan aja terapi dari GBS. Jadi kalau tidak ada pilihan asetilcholinesterase inhibitor, bisa kalian berikan IVIG, plasmaparesis ataupun steroid. Tapi ada juga namanya krisis miastenia gravis. Pernah dengar? Krisis miastenia gravis ini ketika miastenia gravisnya itu sudah mengenai pernapasan. Jadi kalau pasiennya itu udah ada keluhan sesak napasnya katanya kan, nah di situ udah krisis miastenia. Kalau dia sudah krisis miastenia, terapi yang utamanya yang wajib banget diberikan itu adalah IVIG, imunoglobulin. Ya. Di sini tuh ada keterangan rujuk untuk dilakukan timektomi. Ini adalah terapi definitifnya. Kak, kenapa di timektomi ya Kak ya? Karena selain autoimun, etiologinya ada yang menyebutkan salah satu penyebabnya karena adanya tumor timus. Ya, jadi timektomi itu hanya untuk pasien dengan tumor timus saja. Oke, ada yang mau ditanya? Ya udah, oke, see you soon. Dah, baik. Oh, lu sih dia nggak ada bahan-bahan. Mana gue tahu, habis kali dia buat bikin dapur. Malah. Jadi kita ke pasar aja. Hah? Ke pasar aja. Ke pasar. Ada? Kalau tak ada, kita ke soal ya. Market. Atau sambil kalau ada yang mau ditanya nanti boleh. Hebat banget dekat dari sini. Gue tuh bukan kayak kelas 2 SD. Apakah kondisi yang dialami pasien tersebut? Di sini ada anak Nicholas usia 3 tahun dibawa ibu karena tiba-tiba lemas, tidak bisa berjalan. Riwayat imunisasi tidak diketahui karena ibunya tidak teratur bawa anaknya imunisasi ke puskesmas. Pada pemeriksaan vital sign-nya normal, paralisis motorik tipe plaksid dan asimetris pada ekstremitas, atrofi ekstremitas inferior, deformitas valgus pada kedua lutut. Bawang merah, bawang bombay, tomat, cabai keriting. Katanya Sirena juga nitip emas. Ya gila. Oke. Kalau ini jawabannya adalah poliomielitis akut. Ciri-cirinya udah jelas. Di sini ada kelumpuhan yang sifatnya itu asimetris, tipe flaksid, anak-anak nggak imunisasi ya. Jadi udah pasti poliomielitis akut. Lanjut nomor 35. Kalau di nomor 35 ini etiologi kondisi yang dialami. Di sini ada Nyonya Mendes, 30 tahun. Kelemahan kedua tungkai sejak 2 hari. Berawal dari kedua kaki, kemudian menjalar ke tungkai bawah hingga atas. Buang air besar dan kecilnya normal. 2 minggu lalu ada riwayat demam disertai dengan batuk. Dari vital sign-nya juga normal. Paresis nervus dengan kekuatan otot 3. Refleks fisiologis turun, Babinski negatif, lainnya dalam batas normal. Jadi kalian gue kasih tahu step by stepnya harus ngapain. Ya kalau salah gue kasih tahu. Oke. Kalau enak? Kalau nggak enak? Kalau nggak enak kan kalian yang makan. Sekarang lu sebut dulu menunya apa? Menunya apa? Kita mau masak apa hari ini? Tadi kan lu tuh udah masakin kita sekarang barang-barangnya yang lu butuhin. Jadi tadi kita ada yang nggak kebeli tadi, ada bumbu paprika. Lebih tepatnya daun ketumbar yang kalian nggak beli. Ada nih, coba beli daun ketumbar. Oke, kalian jawabnya yang D ya. Demyelinisasi saraf perifer akibat autoimun. Betul ya. Ciri khasnya di sini kita bisa lihat adanya ascending paralysis. Awalnya di kaki, menjalar ke atas yang kita sebut dengan ascending paralysis. Kalau ada ascending paralysis sih ini ciri khas banget punya Guillain-Barré syndrome. Jadi kalau dia diagnosisnya GBS sih ditanya etiologinya ya demyelinisasi saraf akibat autoimun. Oke, terakhir diagnosis yang paling tepat jadi ada Nyonya Akila berusia 48 tahun. Keluhannya itu sulit membuka kelopak mata dan pandangannya ganda hilang timbul.
Dalam 1 bulan ini, kesulitan menelan dan mengunyah juga. Dia mengeluh, sulit menutup rahang bawahnya akibat kelemahan. Pasiennya merasa pagi harinya setelah bangun tidur, keluhannya berkurang, namun sore harinya keluhannya memberat. Vital sign-nya normal, oftalmoplegi, ptosis bilateral, disfagia, dan juga ada jawbreak. Yang tadinya ketumbar jadi normal. Ini kalau di menu jadinya. Iya. Chicken dan supposed to be chicken. Ini kata kuncinya adalah pagi harinya membaik, sore harinya kumat. Nah, ini udah ciri khas banget ya punya miastenia gravis. Oke. Ada yang mau ditanya nggak, Dik? Udah cukup atau ada yang mau ditanyakan? Bawang putih dan juga bawang bombay. Yes. Ini kalau sawan ini bau ya. Ada? Nggak ada? Ini adalah tomat. Terus kita punya Paham? Baik. Kalau paham berarti kita next lagi. Oke. Kita next ya. Semenjak mau masak kemarin, ini namanya adalah Yuk, kita sekarang masuk ke ganglia basalis disorder. siwis. Mulai dari yang pertama nih, Parkinsonism. Nah, kebetulan kalian kemarin habis lewat psikiatri ya kalau nggak salah. Parkinsonism ya, jadi Parkinsonism itu sebetulnya ada 2 kategori. Ada Parkinsonism yang primer, terus ada Parkinsonism yang sekunder. Seperti biasa aja, kalau namanya sekunder berarti ini disebabkan karena sesuatu hal lain. Bisa karena obat-obatan. Kalau obat-obatan berarti obat-obat apa itu, Dek? Yang bikin Parkinsonism, obat apa? Antipsikotik. Iya, jadi ada riwayat pakai antipsikotik ya, contohnya kayak haloperidol. Tapi nggak cuma itu, pasien post-stroke bisa gejala Parkinsonism. Post-tumor ataupun infeksi bisa. Nah, tapi karena di sini neurologi kan, jadi kita mau bahasnya itu yang primer. Kalau kalian sudah yakin ini adalah Parkinsonism yang primer, jangan lagi jawab-jawab Parkinsonism, Dek. Karena Parkinsonism ini lebih ke arah sekunder sebenarnya. Kalau kalian sudah yakin ini adalah yang primer, langsung aja sebut diagnosisnya Parkinson disease. Ya, Parkinson disease. Parkinson disease ini penyebabnya karena kekurangan dopamin di basal ganglia substansia nigra pars compacta yang ada di mesencephalon. Nah, jadi dia memang karena kekurangan dopamin ya. Karena kekurangan dopamin jadi menyebabkan munculnya gejala Parkinson. Gejalanya sih sama kayak kemarin kalian bahas. Dia ada gejala TREP. T-nya adalah tremor. Tremor artinya gemetar. Lalu yang kedua ada R yaitu rigiditas. Rigid itu artinya kaku. Lalu ada akinesia. Akinesia atau yang kita sebut juga dengan bradykinesia. Apa itu? Adanya gerakan yang lambat. Dan yang terakhir itu postural imbalance. Postural imbalance ini artinya adanya gangguan keseimbangan. Salah satu tesnya yang bisa kita pakai itu namanya tes Romberg. Dari hasil pemeriksaan tes Rombergnya ini udah pasti positif. Oke? Pasien-pasien Parkinson ini dia akan datang dengan keluhan apa? Wajahnya seperti topeng. Wajahnya seperti robot. Itu yang disebut dengan Parkinson mask katanya gitu ya, kayak robot, kayak topeng, karena kan dia kaku gitu deh, terus gerakannya tuh lambat gitu ya. Dan ada istilah-istilah untuk menggambarkan hal tersebut. Nanti disebutkan adanya cogwheel phenomenon, adanya clash knife atau pisau lipat. Nah, ini nggak usah kita ambil pusing. Intinya, cogwheel phenomenon ini dia mau bilang bahwa ada gerakan yang patah-patah ataupun kaku.
Flash knife atau pisau lipat artinya adanya gerakan yang lambat kayak pisau lipat. Nah, padahal kayak kalau dipikir-pikir kenapa harus pisau lipat gitu kan, Dek? Tapi ya udah, nggak usah kita ambil pusing. Pokoknya intinya istilah ini untuk menggambarkan adanya gerakan yang lambat. Kalau kayak makanan-makanan Indo. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke stadiumnya. Kebetulan dia ada stadiumnya. Stadium dari Parkinson disease itu ada 5. Di stadium 1, cara gampangnya ingat aja keluhannya hanya satu sisi tubuh. Satu sisi. Berarti kalau stadium 2, gejalanya di 2 sisi tubuh. Satu sisi, dua sisi. Stadium 3 sudah mengganggu aktivitas. Kalau katanya stadium 3 mengganggu aktivitas, berarti kan stadium 1 dan 2 tidak mengganggu aktivitas, ya kan? Nah, cuma nanti kalau di stadium 3 pasiennya ini masih dapat mandiri. Lalu masuk ke stadium 4. Untuk stadium 4 cara gampangnya ingat aja pakai tongkat. Dan stadium 5 ingat aja pakai kursi roda. Nah, jadi lebih enak kita. Lihat ya. Satu sisi, dua sisi, 3 mengganggu aktivitas, 4 tongkat, 5 roda. Nah, jadi kalau stadium 4 itu dia udah nggak bisa mandiri. Dia perlu bantuan, dia perlu pegangan atau perlu tongkat. Sedangkan stadium 5 mau dikasih tongkat pun dia nggak bisa jalan. Dia pasti jatuh. Makanya cuma bisa baring atau disorong-sorong. Oke deh, nanti kalau untuk terapinya, pertanyaannya kalau terapi untuk mengatasi tremornya, untuk tremornya doang, maka bisa diberikan trihexylpenidil atau lini 2-nya pramipexole. Untuk mengatasi kekakuannya, maka jawabannya aman tadi. Tapi itu nggak akan pernah ditanya di soal. Kakak bisa yakin pasti ini yang keluar nanti di soal. Ya, di sini dikatakan tidak ada dominasi. Maksudnya apa? Gejalanya itu pasti lebih dari 1 trap. Minimalnya itu pasti 2. Dari trap itu pasti ada 2 minimalnya. Langsung aja. Usia di bawah 60 tahun diberikan pramipexole, usia di atas 60 tahun diberikan levodopa. Nah, jadi langsung aja ke sini yang kakak buletin itu. Di bawah 60 tahun prami, di atas 60 tahun levodopa. Nah, di sini ada lagi istilah-istilah, tapi ini sifatnya nice to know aja. Sekedar tahu aja, nggak pernah ditanya ya. Atetosis. Jadi kalau atetosis ini adanya gerakan yang lambat, menggeliat, memutar. Dia lesinya di daerah utama. Ada ini tiktoker dari Aceh, kalau kalian tahu namanya Bella, karena nggak FYP. Jadi dia tuh atetosis tuh kayak tangannya itu nggak bisa dipakai, itu kayak ada gerakan, tangannya ada gerakan abnormal, involunteer, nah kurang lebih kayak gitu. Ini tangannya gitu deh ya. Itu atetosis. Terus ada lagi namanya balismus. Kalau balismus ini dia lesinya di nucleus subthalamicus. Dia ada gerakan memukul, gerakan mencambuk, ada otot proksimal. Jadi gerakan pasien balismus itu memang kayak mukul, dia kayak pang, cuk gitu ya. Kakinya tangannya gitu. Jadi kakinya tuh kayak nendang, tangannya tuh kayak memukul, mencambuk gitu. Itu nggak bisa dikendalikan ya, Dek. Bukan dia sengaja mukul ya. Oke, kemudian Korea. Kalau Korea itu gerakan seperti menari, kayak ngedance. Dia masalahnya itu di striatum. Lengkapnya sebenarnya namanya adalah Sydenham Korea. Sydenham Korea. Gerakannya kayak ngedance. Jadi cepet dia. Kayak gitu, kayak ada gerakan kayak ngedance lah gitu ya. Ada lagi namanya Korea Huntington, beda. Kalau Korea Huntington dia gabungan antara Korea plus ada demensianya plus ada tremornya. Kalau kalian penasaran di YouTube juga ada kok contohnya. Nah, kalau di UKMP di ujian kompetensi dia nggak pernah ada ditanyakan spesifik langsung.
Tapi dia bisa muncul di pilihan-pilihan gandanya gitu ya. Oke. Next lagi, kita ke gangguan nervus cranialis. Nervus cranialis itu totalnya ada 12, tapi di sini nggak kita bahas semuanya. Kita akan bahas di sini ada nervus 3, nervus 4, nervus 6. Di mana nervus 3, 4, dan 6 ini fungsinya untuk gerakan bola mata. Langsung aja kita ke SmartWay. SmartWay-nya itu ada LR6, SO4, sisanya 3. LR6, SO4, sisanya 3. Oke, lihat dek. Kalau untuk menggerakkan bola mata itu kita ada ototnya atau muskulus. Muskulus itu ada muskulus rectus, ada muskulus obliquus. Nanti muskulus rectus ini dibagi lagi kan. Ada muskulus rectus lateral, ada muskulus rectus medial, ada muskulus rectus superior, dan pastinya juga ada yang inferior. Sedangkan oblik cuman ada 2. Oblik itu ada oblik inferior dan ada oblik superior. Oke. Nah, dek, muskulus rectus itu fungsinya dia menggerakkan bola mata yang searah dengan namanya. Jadi kalau rectus lateral berarti gerakan bola mata ke arah luar. Medial ke arah dalam. Superior ke atas, inferior ke bawah. Tapi kalau oblik itu artinya serong. Jadi gerakan mata kita serong itu adalah oblik yang kerja. Dan dia kebalikan dari namanya. Jadi kalau obliknya inferior, berarti gerakan matanya serong atas. Obliknya superior, gerakan matanya serong bawah. Nah, jadi kebalikan dengan namanya. Masukkanlah SmartWay-nya. Tadi SmartWay kita ada LR6. Maksudnya apa tuh? Lateral rectus dipersarafi oleh nervus 6. Terus apa lagi? SO4. Superior obliquus dipersarafi oleh nervus 4. Sisanya yang nggak kakak sebutkan dipersarafi oleh nervus 3. Ya, jadi ingat SmartWay-nya ada LR6, SO4, sisanya 3. Jangan kebalik angkanya, dek. Mulainya dari yang paling gede. 6, 4, 3. Oke. Ini udah kakak jelaskan. Nervus 6 itu adalah nervus abdusen. Kalau nervus 4 troklear, nervus 3 oculomotor. LR artinya lateral rectus, gerakannya ke mata bagian luar. Kalau SO itu superior oblik, serong bawah ya. Dan satu lagi sih, kalau pasien-pasien yang ptosis ditanya gangguannya nervus berapa, jawabannya adalah nervus 3, dan ototnya itu adalah otot levator palpebra serta sphincter pupil. Ini kalau ada yang nanya ptosis. Oke. Lanjut, di sini kita mau bahas tentang nervus 5. Oke, nervus 5 itu nervus apa ya? Nervus 5 itu kita sebut dengan nervus trigeminus. Di mana nervus trigeminus ini berfungsi untuk sensorik wajah. Jadi kalau ada masalah sama nervus trigeminus, nggak ada masalah dengan pergerakannya. Motoriknya aman karena dia cuma sensorik yang bermasalah. Diagnosisnya kita sebut dengan neuralgia trigeminal atau nama lainnya adalah tic douloureux. Tic douloureux. Nama lain jangan lupa ya, Dek. Nama lain ini sering bikin salah-salah kita. Iya, 25 benar ya? Neuralgia trigeminal nama lainnya tic douloureux. Ini kalau dari etiologinya sih idiopatik. Cuman memang dikait-kaitkan dengan tumor dan demyelinisasi saraf. Gejalanya cukup khas. Pasiennya di sini mengeluhkan ada nyeri lebay,
atau yang kita sebut dengan allodynia. Jadi keluhannya itu lebay, dramatis, dan pastinya cuman ada pada wajah. Karena trigeminus tuh cuman di muka, cuman di wajah. Selain di wajah, jangan jawab neuralgia trigeminal. Contohnya gimana Kak lebaynya? Saat menggosok gigi, rasanya seperti kesetrum. Selamat berbuka puasa guys. Saat tertiup angin, rasanya seperti terbakar. Nah, kan itu lebay, dramatis. Walaupun memang itu yang dirasakan pasiennya. Bebas kok sama kamu. Oke, untuk nervus 5 itu kan namanya trigeminus. Tri artinya 3. Jadi dia memang punya 3 cabang. Nervus 5 cabang pertamanya itu di oftalmika. Jadi dia akan mengeluhkan nyerinya itu di dahi. Nervus 5 cabang kedua itu maksila. Jadi nyerinya di pipi. Lalu cabang ketiganya itu mandibula. Nyerinya di rahang. Ingat aja gini, trigeminus. Dahi, pipi, rahang. Nggak harus di ketiga tempat ini ya, Dek ya. Kalau dia mengeluhkan lebaynya ada di salah satu aja, udah bisa tegak neuralgia trigeminalnya. Dan untuk terapinya pasiennya ini akan diberikan adjuvan analgetik juga. Tapi adjuvan analgetik di sini itu beda dengan gercep. Ini bukan gercep, Dek. Adjuvan analgetiknya, lini pertamanya adalah karbamazepin. Nggak ada karbamazepin, amitriptilin. Seandainya nggak ada juga amitriptilin, baru masukkan yang tadi. Gabapentin boleh, pregabalin juga boleh alternatifnya kalau nggak ada. Ya, baru definitifnya bisa dirujuk aja. Nantinya pasiennya ini akan diblok nervus trigeminusnya. Ya gimana lagi daripada dia kesakitan, mendingan diblok aja gitu, Pandek. Untuk smart way-nya ingat aja ada carmuk. Carmuk. Carmuk di sini tuh bukan cari muka ya, Dek. Carmuknya itu adalah carbamazepin, amitriptilin, blok nervus trigeminus. Carmuk. Ya. Carbama, amitrip, blok. Carmuk. Sip, yang terakhir. Yang terakhir di sini ada nervus 7. Oke, kalau nervus 7 berarti nervus facialis. Nervus facialis ini berfungsi ada motorik, ada sensorik. Kalau sensoriknya itu dia untuk pengecapan bagian 2/3 depan lidah. Kalau pengecapan 2/3 depan lidah berarti merasakan apa aja ini? Untuk merasakan apa aja 2/3 depan lidah? Merasakan manis, apalagi? Asin, terus asam, manis, asam, asin ya. Pokoknya semua rasa Kak selain pahit. Karena hidup ini udah pahit Kak. Iya. Jadi memang dia semuanya pokoknya selain pahit ya. Karena pahit tuh dia memang letaknya di belakang deh. Kemudian ada motorik. Kalau motorik itu kenapa kita bisa senyum, kita bisa marah, kita bisa sedih. Itu karena ya nervus facialisnya tuh bagus. Berarti kalau ada gangguan, dia ada gangguan ekspresi pada wajah. Sekresi kelenjar lakrimasi. Kenapa bisa nangis? Itu juga perannya nervus facialis ya. Untuk saat ini yang mau kita bahas itu kasusnya namanya adalah Bell palsy. Bell palsy kalau dari etiologinya yang sebenar-benarnya idiopatik, dia nggak diketahui secara pasti, tapi kakak yakin, kakak jamin di UKM PPD seringnya dikasih tahu dari trauma dingin. Padahal trauma dingin ini bukan penyebab pasti. Oke, contohnya gimana itu trauma dingin? Contohnya, nanti dia akan menyebutkan pasiennya ini habis naik motor dan nggak pakai helm. Tapi ngeyel banget, tetap mau kirim paket kok cucu-cucu. Atau gini,
pasiennya ini tidur di lantai dengan AC yang mengarah ke wajah atau dengan kipas yang mengarah ke wajah. Nah, jadi itu langsung aja udah ini pasti bel palsi nih arahnya. Kemudian bisa juga autoimun. Kadang-kadang pasiennya nggak ada juga trauma dingin, tapi karena autoimun muncul bel palsinya. Bisa juga karena infeksi virus. Contohnya virus herpes simplex, virus herpes zoster. Nanti kalian pelajari lagi di materi kuliah. Nah, oke. Nah, kalian harus bisa membedakan apakah di sini lesinya itu tipe upper ataupun lower. Upper motor neuron, masalahnya di sentral. Sentral itu berarti otak. Contoh kasusnya adalah stroke. Jadi kalau misalnya LMN, berarti lesinya tuh di perifer. Contoh kasusnya ini ya bel palsi. Kayak mana cara bedakan ini lumpuhnya karena bel palsi atau ini lumpuhnya karena stroke, Kak? Cara bedakannya, Dek. Kalau dia stroke, dia akan ada keluhan cuman mulut merot aja. Sedangkan bel palsi, selain keluhannya di mulut, dia juga ada keluhan kerut keningnya yang hilang. Nah, inilah dia contohnya. Bel palsi itu dia keluhannya benar-benar setengah muka ya. Jadi ini adalah lesinya si bel palsi. Tapi kalau pasien stroke itu masalahnya cuma di 1/4 wajah. Nah, itulah makanya kalau pasien bel palsi, kerut keningnya pun kita dapatkan asimetris. Jadi nggak seimbang. Coba angkat alisnya. Cuman satu yang bisa ngangkat. Satunya lagi nggak bisa. Itulah makanya ada kerut kening yang hilang. Ketika ada keluhan kerut kening yang hilang, pasti diagnosisnya adalah bel palsi. Untuk letak lesinya, stroke itu kontralateral dari keluhannya. Kalau bel palsi ipsilateral dari keluhannya. Itu untuk lesi. Beda pertanyaannya kalau nervus 7 yang bermasalah. Mau upper, mau lower. Nervus 7 yang bermasalah, dua-duanya ipsilateral. Misalnya, kerut kening yang hilangnya sebelah kanan. Berarti nervus 7 yang bermasalah sebelah mana? Ya sebelah kanan lah. Orang keluhannya di sebelah kanan. Mulutnya merah ke kiri. Ya berarti nervus 7 sebelah kiri. Nah, jadi lihat pertanyaannya. Oke, Dek, bentar ya, 1 menit. Bentar.